Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa. Saya menemukan satu bacaan dalam ibadat sore tadi. Saya pikir kita bisa memakai ayat ini dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Itu yang akan saya baca di sini. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saya kadang cemas. Saya tidak tahu apakah para sahabat, para culprit juga pernah cemas. Sepertinya pernah juga ya. Saya cemas akan apa yang terjadi yang akan datang, akan esok hari. Karena saya tidak tahu apa yang ada di esok hari, di mana saya berada, apa yang akan terjadi pada saya, apa yang akan saya lakukan yang mungkin berpengaruh buruk pada saya, apa yang akan terjadi yang dibuat oleh alam ini kepada saya, dan lain-lain. Ada banyak hal di luar dari kendali kita yang mungkin saja memberikan kecemasan kepada kita. Saya sedang packing persiapan untuk berpindah komunitas. Boleh jadi juga ada kecemasan bagaimana nanti di perjalanan, bagaimana di tempat selanjutnya. Apakah saya akan nyaman dengan orang-orang setempat? Apakah saya akan menemukan kecocokan dengan tempat yang baru? Hal-hal semacam itu. Mungkin juga kita punya kecemasan dalam cara hidup kita masing-masing di mana kita berada, di keluarga, di rumah tangga. Bagaimana kalau saya nanti menikah? Jangan-jangan pria yang saya yakini selama ini adalah pria baik, ternyata adalah pria yang memberi ancaman, yang menyakiti, yang membuat kekerasan fisik. Saya punya anak, apakah anak saya akan lahir normal? Apakah dia memiliki kecacatan? Kalau ternyata cacat, akan jadi apa anak ini kelak? Ada saja yang mencemaskan di depan kita. Dan dalam konteks yang lebih luas, dalam percakapan di video YouTube ini, di Mea Culpa, ada orang yang mencemaskan masa depan gereja. Saya pikir orang-orang yang menyerukan sikap anti terhadap Konsili Vatikan II adalah orang-orang yang cemas akan masa depan gereja. Ini bukan sesuatu yang negatif, melulu negatif. Ada yang positif di sana. Berarti dia memberikan perhatian pada gereja, meskipun harus juga dikritisi perhatian macam apa. Apakah dia ingin gereja itu tetap hidup? Tetapi saya yakin menghadapi kecemasan-kecemasan ini, entah itu kecemasan personal kita terhadap diri kita sendiri, saya, para sahabat, atau dalam konteks yang lebih luas di dalam keluarga, atau di dalam negara, menghadapi corona ini misalnya, atau secara universal di dalam gereja Katolik. Kecemasan itu sesuatu yang manusiawi, tetapi kita mau membawa pengalaman itu pada level yang ilahi dengan mengingat ayat yang tadi kita baca. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Masalahnya seringkali kita merasa kita adalah pemegang kendali dari semua hal yang kita hadapi. Kita kurang rendah di hadapan Tuhan. Sedemikian tingginya kita memandang sampai-sampai kita tidak melihat Allah yang mau merendahkan diri. Kita merendahkan diri supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada waktu yang tepat untuk itu. Kita mau merendahkan diri kita. Mungkin kita punya pengetahuan yang luas. Mungkin kita belajar banyak tentang teologi gereja. Tetapi toh kita dituntut dan diminta untuk merendahkan diri sekalipun kita punya kemampuan yang menurut kita bisa berada pada level yang lebih tinggi. Masalah kita adalah kita kurang merendah dalam banyak hal. Karena kemampuan yang kita miliki, karena kepercayaan diri kita yang kokoh, atau karena pengalaman kita yang sangat sedikit bertemu dengan yang ilahi. Sangat sedikit pengalaman kita bertemu dengan yang kuat, sehingga kita tidak terbiasa melihat diri kita yang lemah. Maka karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Para sahabat, kadang ini tidak mudah. Kita tahu berserah itu baik, dan kita tahu itu pada level pengetahuan. Tetapi kita tidak tahu cara berserah.
Kita tidak tahu cara melepaskan masalah-masalah kita. Dan seringkali itu menjadi sandungan bagi kita. Dalam hidup berumah tangga misalnya, kita punya beban hidup, tetapi kita merasa bahwa saya harus menyelesaikan perkara ini. Tidak jarang kita lupa bahwa kekuatan kita saja tidak cukup dalam menghadapi ketidakpastian yang ada di depan kita. Kecemasan itu berpijak pada ketidakpastian. Ada banyak hal yang tidak pasti karena belum terwujud dalam kenyataan, dan seraya melihat ketidakpastian itu, kita dihinggapi rasa cemas. Dan kecemasan seringkali merontokkan semangat, mengerdilkan hidup rohani, dan membuat kita tidak bertumbuh. Saya seringkali cemas. Mengapa itu terjadi? Karena saya merasa yakin saya sendiri bisa menyelesaikan perkaraku. Orang-orang yang bisa berhasil memasrahkan hidupnya, merendahkan dirinya pada tangan Tuhan yang kuat, dan menyerahkan hidupnya pada tangan Tuhan yang kuat, akan bisa memiliki hidup yang terasa lebih ringan, lebih menyenangkan. Tetapi seringkali pemikiran-pemikiran kita yang rumit, rasionalisasi yang kita buat, membuat hidup kita semakin rumit. Hal-hal yang sederhana kadang menjadi lebih sukar. Kadang-kadang masalah-masalah yang sepele bisa saja membuat kita cekcok. Hubungan menjadi rumit, dan semakin kita berusia lebih tua, semakin sulit kita untuk memperbaiki hubungan biasanya. Semakin dituntut kerendahan hati untuk mau berrekonsiliasi. Maka seringkali hal-hal yang sangat sederhana menjadi cikal bakal untuk perkara yang lebih besar, dan kita memiliki permasalahan yang semakin kompleks. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ternyata kita dipelihara, tetapi dengan cara yang kita tidak sadari. Kita tahu anjing dipelihara karena lehernya diikat, diberi makan meskipun dia tidak mencari. Ketika dia menggonggong misalnya, kita bujuk-bujuk supaya lebih tenang. Tetapi kita dipelihara dengan cara yang berbeda. Kita memiliki kehendak bebas, dan kebebasan itu bisa kita nikmati. Seraya menikmati itu, kita dalam godaan bahwa kita bisa melupakan atau melalaikan kenyataan bahwa kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hidup kita bergantung pada pemeliharaannya. Dalam ayat selanjutnya dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Aware. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dalam ibadat penutup seringkali dikatakan ini. Dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan berkeliling, menunjukkan kemegahannya dan mencari manusia yang bisa ditelannya. Jangan-jangan di antara kita pernah ditelannya, dan atau apakah ketika kita setelah ditelannya masih bisa menyelamatkan diri dari auman dan terkaman si singa yang adalah iblis itu. Beberapa refleksi yang kiranya bisa kita renungkan bersama. Kita bisa lihat lagi dalam diri kita, juga dalam konteks yang lebih luas, universal, yaitu gereja kita. Gereja selama dia memasrahkan dirinya pada pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah hilang. Selama gereja mau merendahkan diri, mengakui kekurangannya, dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang kuat, gereja akan tetap kokoh dan hidup. Masa-masa sulit akan ada, kini, besok, dan seterusnya. Dan persoalan kini tidak lebih sederhana dari persoalan kemarin. Dan persoalan di depan akan ada saja yang lebih besar. Tetapi gereja yang berserah pada penyelenggaraan Tuhan dan
menyerahkan hidupnya pada tangan Tuhan yang kuat akan tetap bertahan. Selama kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kita bisa bertahan. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan sendiri yang memelihara. Coba refleksi. Pace e bet.